Shalom teman-teman, berikut ini panduan ibadah anak online yang harus kita perhatikan ya. Persiapkan diri kalian sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Teman-teman, bahwa ini adalah ibadah, tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan. Tak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa DNA kita? Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Adik-adik, sudah siap beribadah? Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, urapi tubuh jiwa roh kami, agar pada ibadah hari ini kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang melayani, orang tua yang mendampingi, biar Tuhan urapi, biar kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini merasakan hadirat Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur sebab hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Ayo Kak, kita ajak adik-adik untuk jalan serta Yesus. Ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama jalan serta Yesus. Setiap ada kata jalan, kita semuanya berputar arah ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, semuanya sudah semangat. Kita sama-sama berjalan serta Yesus. Kita semuanya mau lebih lagi bersuka cita, amin. Amin. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus sangat baik buat hidup kita.
Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik semua bersuka cita hari ini. Kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari semuanya angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oh, Kau jadikan kami kesayangan-Mu. Mari angkat pujian syukurmu di hadapan Tuhan adik-adik. Oh, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Sama-sama kita angkat tangan. Ku mau menyembah-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Oh,
berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan kaulah Bapakku, kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bertahtalah atas puji-pujian kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melawat setiap kami, Tuhan yang melawat setiap kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi telinga dan hati kami. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami yang paling dalam dan dapat bertumbuh dan dapat berakar dan dapat berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik, Dimanapun adik-adik berada yang sedang beribadah bersama kami, sama-sama katakan Shalom. wah, sukacita sekali Kak Kristi dan Kak Putri. Kita akan sama-sama dengar firman Tuhan hari ini. Tentang apa ya Kak Putri? Adik-adik sama-sama buka Alkitab di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Sekali lagi Kak Putri, ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Oke, di situ adik-adik lihat perikopnya apa Kak Putri? Naaman disembuhkan. Disembuhkan, berarti Naaman sakit ya Benar, Kak Kak Kristi. Nah adik-adik dan Kak Putri mau dengar firman Tuhan, kita sama-sama dengar pesan Tuhan ya. Siap Kak. Oke Kak Putri, kita Baiklah masuk ke adik-adik dan Kak Putri, kita duduk untuk dengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Oke. Kristi. Yuk adik-adik kita siapkan ya hati kita dengar firman Tuhan hari ini ya. Dibuka Alkitabnya sambil dibaca kitabnya, dengarkan Kak Kristi. Dengarkan Kak Kristi untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke? Ya, adik-adik di situ di gambar 1, adik-adik lihat gambarnya juga ya. Di situ ada namanya Naaman. Siapa namanya? Naaman. Nah, Naaman ini panglimanya Raja Aram. Adik lihat di situ gagah sekali ya, bawa pedang. Nah, itu Naaman ya. Naaman ini sangat disayangi dan dipandang oleh tuannya karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Arab itu lewat Naaman. Wah, hebat ya Naaman. Nah, di gambar yang kedua, adik-adik lihat gambar itu. Naaman ada yang berbeda dengan tubuhnya. Naaman sakit. Ada yang tahu nggak Naaman sakit apa? Nah, Naaman sakit kusta. Alkitab mengatakan Naaman sakit kusta. Bukan panu ya, tuh yang di rumah ada yang bilang, Kak itu kulitnya bercak kayak panu. Bukan ya, bukan panu. Naaman sakit kusta. Sama-sama dengan Kak Kristi bilang, Naaman sakit kusta. Oke. Nah, di gambar yang ketiga, pada waktu itu orang Aram datang bergerombol bersama para tertawannya perempuan dari negeri Israel. Nah, waktu itu ini jadi pelayannya istrinya Naaman. Nah, dilihat di gambar yang ini,
Orang Naaman lagi sakit berbaring, dia pakai selimut itu ya. Terus ada 2 wanita, satu itu istrinya Naaman, satu itu pelayannya istrinya Naaman ya. Waktu itu gadis ini bilang, pelayannya Naaman ini bilang, Nyonya nggak mau bawa Tuan pergi ke Samaria. Di situ ada seorang nabi. Nabi namanya Nabi Elisa, dia bisa menyembuhkan Tuan. Nah akhirnya di gambar yang keempat, adik-adik lihat di gambar keempat itu. Nah Naaman katakan kepada orang Aram, ke Raja Aram juga dibilang bahwa tolong antar saya pergi ke Samaria, di sana ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan saya dari penyakit kusta. Nah akhirnya Raja Aram menyuruhkan semua pasukannya untuk mengantar Naaman menuju tempat itu ketemu dengan Elisa. Nah waktu itu mereka naik kereta kuda, dan ingat adik-adik waktu Naaman pergi dia tidak dengan tangan kosong, dia bawa persembahan. Nah persembahannya apa aja? Satu, ada apa? 6.000 shikal emas. Ada lihat ya di ayat yang kelima, 6.000 shikal emas. Yang kedua, apa persembahannya? 10 talenta perak. Nah yang ketiga, 10 potong pakaian. Nah 3 persembahan itu dibawa oleh Naaman naik kereta kuda. Mereka pergi ke Samaria, dia mau bertemu dengan Nabi Elisa. Nah akhirnya dia pergi ke sana. Tiba-tiba, nah kita lihat adik-adik, Naaman sudah sampai di depan pintu rumahnya Elisa. Tapi tidak bertemu dengan Elisanya langsung, tapi bertemu dengan bujangnya, ya dengan yang mengawalnya itu. Akhirnya dikasih tahu, ternyata pengawalnya itu dikasih tahu nanti kalau Naaman datang, suruh Naaman pergi ke sungai Yordan untuk berendam 7 kali. Nah di situ di gambar yang ke-6, Naaman itu kecewa adik-adik. Aku udah jauh-jauh datang, ternyata gak ketemu Elisa. Di pikirannya Naaman, kenapa sih Elisa gak keluar sebentar, memanggil Tuhan Allahnya, menggerakkan tangannya dan menyembuhkan aku. Kenapa dia menyuruh bujangnya yang nyuruh aku untuk pergi ke sungai Yordan. Kenapa gak di sungai yang di bangsa Israel ini juga sungainya bagus dan aku bisa pulih. Ternyata Naaman di situ di ayat itu adik-adik di ayat 12 dikatakan Naaman panas hati, dia kecewa dan dia marah. Tapi adik-adik tahu nggak, saat dia panas hati dia pulang lagi ke rumah atau dia menuruti kata Elisa dia pergi ke sungai Yordan? Nah adik-adik penasaran, kita panggil Kak Putri ya, Kak Putri. Nah Kak Putri, Hai Kak Kristi. Ternyata Naaman sempat panas hati. Betul Kak. Katakan, nah Kak Putri kira-kira itu Naaman pergi nggak ya ke sungai Yordan atau dia pulang ke rumah lagi ya? Kak Kristi dan adik-adik pasti penasaran kan? Betul Kak Putri, silakan ya Kak Putri. Terima kasih Kak Kristi. Adik-adik penasaran nggak apa yang terjadi dengan panglima perang si Naaman itu? Dia pulang nggak atau patuhin apa yang Nabi Elisa bilang? Adik-adik yang udah baca di Alkitab, dia pulang atau enggak? Dia pulang atau mandi? Dia mandi adik-adik di sungai Yordan. Dia berendam sebanyak 7 kali seperti yang Nabi Elisa perintahkan. Dia taat dan patuh. Nah gambar yang sebelumnya kita lihat adik-adik. Pegawainya itu membujuk Naaman, dibilang seperti ini. Tuanku, andailah Nabi Elisa menyuruh tuanku melakukan perbuatan yang lebih susah, lebih berat, tuanku pasti lakukan. Apalagilah hanya untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, tuanku pasti akan lakukan. Naaman dibujuk oleh pegawai-pegawainya adik-adik. Lalu dia mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kita lihat gambar selanjutnya. Adik-adik mau belajar lagu Naaman sakit kusta bersama Kak Putri? Ada lagunya loh, adik-adik udah ada yang tahu? Kita belajar sama-sama yuk, sama-sama kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau belajar lagu Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta disuruh Elisa, berendam 7 kali di sungai Yordan sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, hey, 6, 7,
Naaman sembuhlah. Sekali lagi yuk, lebih semangat yuk. Naaman sakit kusta disuruh Elisa berendam 7 kali di sungai Yordan. Sama-sama. 1, hey hey, 2, 3, 4, 5, hey hey, 6, 7. Naaman sembuhlah, Naaman sembuhlah. Puji nama Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk lagi. Kita akan dengarkan kisah selanjutnya. Nah adik-adik, saat Naaman sudah mandi di sungai Yordan sebanyak berapa kali? 7 kali. Apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat gambar selanjutnya. Wah luar biasa adik-adik. Naaman menjadi tahir. Naaman menjadi sembuh. Semua penyakit kusta yang putih-putih di tubuhnya seperti salju tadi sudah hilang. Dia kembali, kulitnya kembali menjadi seperti kulit anak-anak, Alkitab katakan. Nah lalu dia mengangkat tangannya, dia berkata adik-adik, bahwa sesungguhnya tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Dia berjanji bahwa dia tidak akan mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah lain selain kepada Allah orang Israel. Adik-adik, kemudian dia meminta ampun kalau dia pernah mempersembahkan korban persembahan kepada Allah lain. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Kita lihat gambar selanjutnya adik-adik. Nah adik-adik, pada saat itu Naaman ingin sekali berjumpa kepada Nabi Elisa untuk mempersembahkan hadiah yang sudah dia bawakan tadi, adik-adik. Nah kemudian pada saat dia berjumpa kepada Nabi Elisa, dia katakan dia mau memberikan persembahan syukurnya kepada Nabi Elisa atas sudah sembuhnya dia karena sudah ada mujizat kesembuhan. Nabi Elisa kira-kira terima gak hadiahnya? Adik-adik yang udah baca Alkitab, terima gak? Ternyata enggak adik-adik. Nabi Elisa bilang, demi Tuhanku Allah Israel, Allah yang hidup, sesungguhnya yang di hadapan dia aku adalah seorang pelayan, aku tidak akan menerima apa-apa. Katanya seperti itu adik-adik. Nabi Elisa mengajarkan Naaman, mengajarkan kita untuk kalau mujizat kesembuhan terjadi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena yang melakukan mujizat kesembuhan adalah Tuhan melalui Nabi Elisa pada saat itu. Naaman pergi, Naaman pulang bersama pegawainya. Kemudian bujangnya si Nabi Elisa berpikir, bujangnya itu bernama Gehazi. Dia berpikir seperti ini, pasti tuanku ini segan sama Naaman, makanya dia gak terima persembahan syukur dari Naaman. Lalu dia berpikir untuk pergi mengejar Naaman dan pegawainya untuk apa adik-adik? Untuk meminta hadiah. Dia kejar Naaman dan pegawainya yang saat itu sedang naik kereta. Dari jauh Naaman lihat ada yang mengejar mereka. Lalu Naaman berhenti, Naaman turun dari keretanya, dia tanya ada apa? Lalu ternyata Gehazi berkata bahwa Nabi Elisa memerintahkan dia untuk meminta sesuatu dari Naaman. Apakah benar adik-adik Nabi Elisa memerintahkan Gehazi untuk meminta hadiah dari Naaman? Coba lihat Alkitabnya, apakah benar? Enggak. Berarti Gehazi melakukan suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yaitu berbohong. Perbuatan berbohong itu Tuhan senang gak adik-adik? Enggak kan? Ada lagunya kan? Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh apa? Tak boleh bohong. Amin adik-adik. Kita belajar dari kisah Naaman bahwa kita gak boleh berbohong. Karena Tuhan sangat membenci orang yang mendolak-dalik lidahnya adik-adik. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Nah Gehazi bujangnya si Elisa pulang. Dia pulang dengan senang hati karena dia udah bawa hadiah dari Naaman. Lalu bertemulah dia dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa tanya dari mana. Lalu si Gehazi bilang apa? Dia berbohong lagi, dia gak ngaku kalau dia meminta hadiah dari Naaman. Kemudian apa kata Nabi Elisa? Sesungguhnya engkau akan menerima penyakit kusta Naaman. Anak dan cucumu akan mengidap penyakit kusta.
Nah adik-adik kita panggil Kak Kristi ya. Kak Kristi. Adik-adik di rumah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. 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 Kita belajar seperti Naaman. Naaman walaupun panglima ya Kak Putri, Iya, Kak, benar. dia tetap rendah hati. Ya, walaupun tadi dia sempat panas hatinya ya, Betul, Kak. tapi Naaman merendahkan hatinya. Dia mau mengikuti kata Nabi Elisa. Dia berendam di Sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Ada mujizat, Naaman sembuh. Ya, jadi di situ adik-adik kita belajar saat kita mampu, kita harus belajar untuk rendah hati. Tidak boleh sombong. Apa contohnya Kak Putri buat adik-adik? Contohnya saat papa mama suruh adik-adik untuk belajar Kak, pas ulangan besok. Ya. Adik-adik nggak boleh anggap sepele, adik-adik nggak boleh anggap mah gampil, ulangannya gampil Ya, Pak, nggak mau nggak perlu belajar. Adik kan Nah, pintar, nggak boleh betul. adik-adik, nggak boleh sombong, harus rendah hati, turuti Ya. kata papa mamanya Tetap untuk belajar. dan tetap mengandalkan Tuhan. ya. Jadi tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita ya, tetap mengandalkan Tuhan supaya mujizat Tuhan terjadi. Katakan amin. Adik-adik yang mau punya hati yang terus rendah hati dan mau terjadi mujizat dalam hidup adik-adik, yuk bangkit berdiri semuanya. Adik-adik dimanapun berada yang sedang beribadah bersama kami, bangkit berdiri yuk. Papi mami juga bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan kasih hati yang baru buat setiap kita. Amin. Angkat tanganmu adik-adik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus berbicara buat setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami angkat tangan kami naikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Hatiku seperti hati. Yes, amin. Ini doa setiap kami Tuhan. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Katakan bebas dari yang jahat. Bebas dari semua yang jahat. Yes Lord. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari sembah Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan adik-adik, angkat penyembahanmu. Haleluya. Semua katakan haleluya. Semua adik-adik katakan haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Katakan sungguh baik. Katakan kami bersyukur Tuhan. Kirala basyandara la barala bayara la bayana masyandara la
berbahasa hari ini Tuhan. Punya hati yang baru, yang taat. Kiralabasyandaralambo. Adik-adik yang bisa berbahasa roh, mari bangun rohmu adik-adik. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kita sedang minta Tuhan berikan hati yang baru. Kita berdoa bahwa setiap kita diberikan roh yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Angkat kedua tanganmu adik-adik, bahwa setiap kita perlu Tuhan. Kita sedang butuh mujizat Tuhan terjadi bahwa setiap hidup adik-adik. Sama-sama angkat suaramu adik-adik, katakan ubah hatiku Tuhan. Yes, amen. Seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Angkat suaramu adik-adik. Yang murni, bentuk hati kami Tuhan. bentuk hati. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Selalu Yes, minta adik-adik kiralabasyandaramu. ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kiralabasyandaramu. Angkat tangan kananmu adik-adik, tangan kirimu taruh di dada. Kiralabasyandaramu, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kiralabasyandaramu. Adik-adik bersama Kak Putri ikutin Kak Kristi berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, kami kami percaya percaya kuasa Tuhan kuasa Tuhan menyertai menyertai setiap kami. Kami kami berdoa berdoa hari ini berikan berikan kami kami hati yang baru hati yang baru seperti seperti hatimu hatimu Tuhan Tuhan Yesus Yesus yang selalu yang selalu rendah hati. hati. Ajar aku Ajar aku mengandalkan Engkau mengandalkan Engkau supaya mujizat Tuhan menyertai setiap kami. Kami percaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang punya hati yang baru, yang mau selalu rendah hati dan memuliakan Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Adik, ayat hafalan untuk kita pada minggu ini dari Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Katakan amin. lebih dekat Bapa ajarku. Shalom adik-adik, aktivitas ibadah anak online Minggu 29 November 2020 menyanyikan lagu ayat hafalan Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya,
Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ada peraturannya loh adik-adik. Yang pertama, perhatikan lagu ayat hafalan yang dinyanyikan oleh Kak Nike dan Kak Putri. 2, Papa, Mama, dan adik-adik ikut bernyanyi ya. Kemudian direkam berupa video dengan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3, hasil rekaman berupa video silakan diposting di Instagram masing-masing atau Instagram Papa Mama dengan menandai Instagram kami @sundayschoolrayon1ibali. Bagi adik-adik dan Papa Mama yang tidak mempunyai Instagram dapat mengirim ke WhatsApp Kak Kristi atau Kak Olin. Nah, adik-adik, pengiriman video mulai dari hari Minggu 29 November 2020 sampai hari Sabtu 5 Desember 2020. Adik-adik, yang ditunggu nih, ada hadiah yang menarik loh. Buat satu video terbaik lagu ayat hafalan dan akan ditayangkan pada ibadah anak online Minggu 13 Desember 2020. Terima kasih adik-adik, Papa Mama. Selamat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Atas kebaikanmu sekarang ku buka. Tuhan berkenan kepada umatnya, mahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. Ajarku mengerti tentang Mari kita membaca Mazmur 91. Mari kita angkat kedatangan kita dan membaca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tak akan kau langkahi. Engkau
akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dengan sesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuberikan kepada keselamatan daripadaku. Lebih dekat Bapa aja. Terima Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, dan berkati keluarga kami Tuhan, kakek, nenek, adik, kakak, papi, mami, dan Chloe Tuhan, dan Miss yang di sekolah Tuhan yang mengajari kami setiap hari Tuhan. Kami akan berdoa Tuhan buat hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk sekolah. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa belajar dengan baik. Jauhkan dari virus corona agar kami semua bisa belajar. Berkati guru-guru kami, berikan kesehatan agar kami semua bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Pulau Bali. Bapa kami di surga, berkati Pulau Bali, lindungi sertai Pulau Bali ya Tuhan, hindari dari segala malapetaka dan mara bahaya. Hilangkan juga virus COVID-19 ini Tuhan, agar orang-orang yang berada di Pulau Bali bisa beraktivitas seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia supaya dipulihkan dari virus corona. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh wakil, berkati kami supaya bisa sekolah kembali dan bertemu teman-teman kembali dan bertemu keluarga. Haleluya, amin. Dekat Bapa ajarku mengerti. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi adik-adik yang mau memberi, silahkan mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bersama-sama angkat kedua tangannya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan Dan
Mari anak-anak sekolah minggu mengangkat dua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan oleh kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita yang percaya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.